barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Coba kalian perhatikan di sini nomor-nomor rumah yang ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kemudian bagian yang ini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kedua barisan bilangan ini bisa disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, jadi barisan aritmatika itu kalau kalian perhatikan bedanya atau selisihnya antara satu suku ke suku berikutnya itu selalu tetap. Contohnya ini, dari 1 ke 3, 2. Kemudian 3 ke 5 selisihnya juga 2 dan seterusnya. Sama halnya dengan yang ini, 2 ke 4 juga 2, 4 ke 6 juga 2, 6 ke 8 juga 2. Nah, selisihnya selalu 2 seperti itu ya. Jadi, andaikan ada barisan yang selisihnya kok 3 terus atau 4 terus, jadi konstan, selisihnya itu sama. Itu bisa disebut sebagai barisan aritmatika seperti itu. Nah, seperti contohnya yang sudah Ibu tuliskan di sini ada 1, 3, 5, 7, 9. 1 ke 3 itu selisihnya 2, 3 ke 5 juga 2, 5 ke 7 itu juga 2, 7 ke 9 juga 2 dan seterusnya. Maka barisan ini juga bisa disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, untuk suku pertama dari barisan aritmatika atau kita sebut dengan U1 itu dilambangkan dengan A kecil. Di sini A kecilnya adalah 1 ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini. A kecilnya adalah 1. Kemudian untuk selisihnya yang di sini adalah 2 ya. Nah, selisihnya ini disebut dengan beda ya. Selisihnya ini disebut dengan beda. Selisih antar suku itu disebut dengan beda atau dilambangkan dengan huruf B kecil. Jadi dalam barisan ini bedanya adalah 2 begitu ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang perhitungannya, saya beri contoh lagi. Misalnya di sini Ibu punya barisan aritmatika 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini kan selisih antar sukunya 2. Berarti A-nya 3, kemudian B-nya 2. Nah, kalau Ibu tuliskan berarti U2 itu sama dengan 5. 5 ini sebenarnya asalnya dari 3 atau suku pertama ditambah dengan 2. Lalu bagaimana dengan U3? U3-nya adalah 7. U3-nya 7 itu sebenarnya asalnya dari 3 ditambah 2 ditambah lagi 2. U4-nya berarti 3 ditambah lagi 2 ditambah lagi 2 ditambah lagi 2 dan seterusnya. Berarti nanti kalau U20 itu sama dengan 3 ditambah 2 ditambah 2 dan seterusnya. Nah, ini 2-nya ini sebanyak 19 ya, sebanyak 19. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini kalau U2 itu bedanya sebanyak 1 atau bisa dituliskan 3 ditambah 1 kali 2 begitu ya, 1 kali 2. Kemudian kalau yang ini berarti U3 itu 3 ditambah 2-nya sebanyak 2, berarti 2 kali 2. U4 berarti 3 ditambah 2-nya sebanyak 3, 3 kali 2. Kalau U20 berarti 2-nya sebanyak 19, 3 tambah 19 kali 2. Jadi kalau disimpulkan UN-nya itu selalu suku pertama ditambah dengan bedanya sebanyak, misalnya N-nya 20 maka bedanya sebanyak 19. N-nya 4 bedanya sebanyak 3. Berarti kalau N-nya sebanyak N maka bedanya jelas sebanyak 1 kurangnya kan, berarti N-1. Nah, ini dijadikan sebagai rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Bisa diingat-ingat ya, UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Itu adalah rumus dari barisan aritmatika. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ya, Nak. Nah, contoh 1.2 pertanyaan 1. Diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23. Yang ditanyakan adalah suku ke-32. Nah, di sini dari barisan ini kita tahu dari 3 ke 8 itu selisihnya 5. Sama juga dengan 5 ke 13 selisihnya juga 5.
begitu seterusnya, selisihnya selalu 5. Maka dia disebut sebagai barisan aritmatika. Dari barisan aritmatika yang ada di sini, kita tahu bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 3, bedanya di situ adalah 5. Yang ditanyakan suku ketiga 2. Suku ketiga 2 itu berarti U32. Nah, dari rumus yang tadi kita sudah bahas, suku ke N atau UN itu rumusnya adalah A ditambah N-1 dikalikan beda. Maka kita bisa langsung masukkan angkanya di situ. Angkanya A-nya adalah 3 ditambah N-1, karena di sini ditanyakan U32 ya. Berarti N-nya 32, berarti di sini 32 dikurangi 1. Dikalikan bedanya 5. Nah, atau langsung saja U32 itu berarti A ditambah 31B, gitu boleh ya. Nah, ini langsung kita masukkan 3 ditambah 31 kali bedanya 5. Nah, jadi 3 ditambah 155 atau sama dengan 158. Nah, begitu. Nah, jadi ketemu kan jawabannya C, 158. Suku ke-50 dari barisan bilangan 20, 17, 14, 11, 8 adalah, nah, yang ditanyakan suku ke-50, kita lihat barisannya ini, perbedaannya dari 20 ke 17 itu dikurangi 3, 17 ke 14 juga dikurangi 3, begitu seterusnya. Maka kita bisa sebut barisan ini sebagai barisan aritmatika. Dengan A-nya atau suku pertamanya adalah 20 dan bedanya, nah, karena dari 20 ke 17 itu berkurang, maka bedanya negatif ya, negatif 3 begitu. Yang ditanyakan suku ke-50. Suku ke-50 itu berarti U50. U50 ditanyakan. Berarti kita gunakan rumus yang tadi ya, UN. UN itu sama dengan A ditambah N-1B. Maka kita bisa langsung masukkan U50 itu A ditambah 49B ya. A 20 ditambah 49 dikalikan bedanya adalah negatif 3. Maka bisa dihitung 20 dikurangi 147, maka hasilnya adalah negatif 127. Oh, jawabannya yang B. Nah, kira-kira seperti itu nak. Jadi memang ada barisan aritmatika yang memiliki beda negatif ya. Suku ke-5 dan suku ke-7 dari barisan aritmatika adalah 23 dan 33. Nah, ini adalah U5 dan ini U7. Yang ditanyakan suku ke-20 berarti U20. Maka di sini bisa Ibu tuliskan U5 sama dengan 23. Kalian tahu U5 itu rumusnya adalah pakai rumus UN tadi ya. UN itu sama dengan A ditambah N-1B. Jadi kalau U5 itu sama dengan A ditambah 4B begitu. A ditambah 4B di sini hasilnya 23. Lalu U7. U7-nya adalah 33. U7 itu berarti rumusnya adalah A ditambah 6B. Ini sama dengan 33 ya. Nah, ada dua persamaan di situ. Saya tuliskan kembali di sini. Nah, untuk mencari suku ke-20 atau U20 itu kita harus mencari tahu A ditambah 19 kali B. Jadi harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Dicari dari mana? Dari sini ya. Nah, dari 2 ini kita kurangi saja. Kenapa dikurangi? Supaya nanti A-nya hilang. Kalau A dikurangi A kan habis ya, 0. Kalau A-nya hilang nanti B-nya akan ketemu, begitu. 4B dikurangi 6B itu sama dengan negatif 2B. 23 dikurangi 33 sama dengan negatif 10.
maka bedanya negatif 10 dibagi negatif 2 atau sama dengan 5. B sudah ketemu 5, A kita masukkan ke persamaan pertama. Jadi A ditambah 4 kali 5 sama dengan 23. Maka A ditambah 20 sama dengan 23. Jadi A sama dengan 23 dikurangi 20 atau A sama dengan 3. A sama dengan 3 dan B nya sama dengan 5, kita masukkan ke sini. A sama dengan 3, berarti 3 ditambah 19 kali bedanya 5. Maka 3 ditambah 65. 3 ditambah 95. Jadi 98. Hasilnya yang B. Dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 buah. Baris kedua 14 buah. Berarti ada berbaris-baris begitu ya. Baris pertama itu ada 12 buah. Baris kedua ada 14. Baris ketiga ada 16 dan seterusnya bertambah 2 terus. Maka bisa dikatakan di sini merupakan barisan aritmatika. Yang ditanyakan banyak kursi pada baris ke-20, berarti ditanyakan U20. U20 berarti sama dengan A ditambah 19B. A-nya 12, bedanya 2, berarti 12 ditambah 19 kali 2 sama dengan 12 ditambah 30 atau sama dengan 50 kursi. Jadi pada baris ke-20 itu terdapat 50 kursi begitu. Lanjut lagi ke nomor 5. Setiap hari catur menabung sebesar Rp500. Jika hari ini tabungan catur adalah 12.500, maka besar tabungan catur setelah 13 hari yang akan datang adalah, karena catur ini menabungnya 500 setiap hari, maka setelah 13 hari dia sudah dapat 13 kali 500 sama dengan 6.500. Maka kalau tabungan awalnya 12.500 tinggal ditambah dengan 6.500 hasil dari 13 hari dia menabung, jadi tabungan akhirnya menjadi 19.000 rupiah ya. Jadi jawabannya yang ke nomor 6. Seorang ibu memiliki 5 anak yang membentuk barisan aritmatika usianya ya. Jadi yang dimaksud di sini yang membentuk barisan aritmatika ini adalah usia atau umurnya, umur si anak-anak tadi. Nah, anak sulungnya itu berumur 27 tahun, anak bungsunya berumur 11 tahun. Maka anak keduanya umur berapa? Oke, ditebak yuk. Nah, semisal anak bungsunya umur 11, berarti di sini akan ada anak keempat, anak ketiga, anak kedua, dan anak pertamanya berumur 27 tahun. Nah, bagaimana cara mencari umur anak kedua? Gampang saja ya nak ya. Di sini berarti dari 11 ke 27 itu menambah beda sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 beda di sini yang ditambahkan. Nah, dari 11 ke 27 kalau dikurangkan itu sama dengan 16. Nah, 16 ini sama dengan 4 kali beda. Maka bedanya adalah 16 dibagi 4 atau bedanya sama dengan 4. Oh, berarti anak keduanya 11 tambah 4 karena bedanya udah ketemu 4. Jadi 15. Anak ketiganya 15 ditambah 4, 19. Anak keempat, anak keduanya, ini anak ketiga ya, ini anak ketiga, anak keempat, ini anak ketiga, anak keduanya adalah 19 ditambah 4, 23. Nah, pas kan? Pas membentuk barisan aritmatika dengan A-nya 11 atau bedanya 4 ya. Jadi A jawabannya.